Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nur Ayani dari kelas Sosiologi E. Video ini dibuat untuk menjawab ulangan akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja, nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan teori peran klasik dan teori dramaturgi, serta berikan contohnya. Jadi, teori peran klasik ini mengatakan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan bagaimana masyarakat ini diperintah, dan bagaimana perintah ini dapat mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Teori peran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada peran bawaan, yaitu contohnya seperti peran ayah, peran ibu, peran anak, itu otomatis kita terima dalam keluarga. Yang kedua ada peran yang diharapkan, contohnya seperti hakim, polisi, dan dokter misalnya. Yang ketiga yaitu peran pilihan, contohnya saya memilih untuk bekerja atau kuliah, berarti peran saya sebagai mahasiswa. Yang kedua yaitu dramaturgi, di mana teori ini menjelaskan bahwa identitas manusia itu tidak stabil. Nah, identitas tersebut merupakan kejiwaan dari psikologi yang mandiri, atau juga disebut dengan adanya peran depan panggung, front stage, atau belakang panggung, backstage. Contohnya seperti seorang pramugari. Dia harus ketika sedang bekerja, dia harus menampilkan wajah yang ceria, ramah, wajah yang berseri, seperti itu. Sedangkan di belakang panggung dia menjadi dirinya sendiri. Jika dia sedih, dia sedih. Jadi tidak ada tuntutan untuk dia harus terus ceria. Yang nomor 2, sebutkan 4 dampak positif dari adanya interaksi desa dan kota. Yang pertama, dengan adanya interaksi desa dan kota, menambah wawasan dan pengetahuan penduduk desa. Yang kedua yaitu dengan adanya interaksi desa dan kota ini menyebabkan penduduk desa mempunyai pengetahuan yang luas di bidang pertanian karena adanya teknologi informasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan sosial ekonomi masyarakat desa dengan kota dengan adanya kemudahan sarana transportasi. Yang ketiga yaitu adanya guru dari kota sebagai penggerak di desa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hinterland? Jadi hinterland ini merupakan daerah penyuplai atau pemasok bahan pokok kebutuhan untuk kota. Contohnya seperti daerah Fak-Fak di Papua yang berfungsi sebagai daerah pemasok atau penyuplai rumput laut untuk industri di Jakarta. Yang keempat, sebutkan silsilah atau 7 keturunan adat Sunda. Yang pertama ada anak sebagai turunan pertama. Yang kedua incu, yaitu anak dari anak. Yang ketiga buyut. Buyut ini anak dari incu. Yang keempat yaitu bao. Bao ini berarti anak dari buyut. Yang kelima yaitu janggawareng. Janggawareng yaitu anak dari bao. Yang keenam ada udeg-udeg. Udeg-udeg berarti anak dari janggawareng. Dan yang terakhir yaitu kakait siwur. Kakait siwur ini berarti anak dari udeg-udeg. Yang kelima yaitu mendeskripsikan cagar budaya. Saya akan mendeskripsikan yaitu tentang lisung. Nah, lesung ini seperti yang dilihat dari gambar, ini merupakan alat tradisional zaman dulu yang terbuat dari kayu yang kira-kira panjangnya itu 2 meter dan lebarnya 0,5 meter, sedangkan kedalamannya ini bisa mencapai 40 cm. Nah, si lesung ini berfungsi sebagai alat penumbuk padi atau gabah. Yang namun zaman sekarang sudah jarang dipakai lagi karena sudah modern, sudah ada alat penggiling padi yang lebih
canggih dan juga cepat, serta tidak prosesnya tidak lama seperti lesung. Kalau lesung kan kita harus menumbuk dulu padinya, capek juga kan. Seperti itu. Kalau zaman sekarang ada yang disebut dengan heleran, itu lebih memudahkan kita dalam menggiling padi. Nomor keenam, apa yang disebut dengan etos, patos, dan logos. Ini merupakan kredibilitas yang dimiliki oleh pemimpin atau si pembicara. Karena kredibilitas dalam konteks ini merupakan keahlian atau pengalaman yang diakui oleh orang lain, sehingga apa yang ia kemukakan orang lain itu tidak akan bertanya kembali, tidak akan meragukan apa yang kita ucapkan karena sesuai dengan apa yang kita dalami dalam bidang tersebut, sesuai dengan keahlian kita. Sedangkan patos yaitu eksploitasi dari emosi atau perasaan orang lain dengan memanfaatkan berbagai model atau personal branding dan penampilan yang menarik. Contohnya itu seperti selebriti dunia hiburan. Yang terakhir itu logos. Logos yaitu artinya logika atau argumentasi atau juga alasan yang berbobot dan bisa diterima oleh pihak lain. Nah, si argumentasi ini harus ditunjang juga oleh rujukan yang tepat dan juga kuat. Contohnya seperti perhitungan atau kalkulasi untung rugi. Yang terakhir yaitu membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Maksud dari ayat ini adalah bahwasanya manusia ini diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal. Nah, dengan saling kenal mengenal ini kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan juga saling memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Sesungguhnya manusia di hadapan Allah itu semuanya sama, sederajat. Namun yang membedakannya ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesungguhnya Allah ini Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.